Halo teman-teman, selamat datang kembali untuk channel kami gitu untuk pembuatan tutorial smartphone. Nah, untuk part yang ke satu, yang pertama dan yang kedua kita telah membuat ya udah sebuah smartphone gitu, cuman kita masih untuk pembuatan proses emoticon hati untuk yang part kedua belum selesai ya, mungkin di part ketiga. Nah, kita juga mau mencoba untuk pembuatan emoticon hati masih itu ya. Iya, Tapi dengan metode mungkin yang berbeda, karena ya mungkin ada agak rumit, bukan iya. rumit sih sebenarnya, cuman agak biar terlihat bagus gitu ya untuk. Jadi ternyata yang Mm-mm. sesuai dengan saya itu tadi kemarin kan di video yang ketiga kita kita membuat menjadi tiga metode ya. Nah, ternyata yang cocok itu metode yang kedua kemarin. Jadi saya Oke. mengulang lagi metode yang kedua itu di video yang part 3 ini. Oke. Jadi untuk yang metode ya cara lah, Iya, cara untuk membuat hati ya ada banyak iya, sebenarnya, terserah teman-teman. Nah, untuk Mas Andi di sini membuatnya dengan cara ya tadi yang lingkaran disebelahin terus iya, dipotong dia, dan ditarik garis lurus ya segitiga gitu iya. ya, terus digabung. Nah, mungkin itu terlihat lebih bagus dari yang sebelumnya gitu Iya. mungkin teman-teman. Terus nanti tadi karena sisi dari emoji tadi terlalu tajam, saya tambahkan bevel gitu. Tapi Oke. bevelnya ini secara enggak saya tidak menggunakan bevel yang ada di modifier, Oke. tapi saya menggunakan bevel secara manual loh, dengan Oke. cara tekan shift D. Oke. Shift B. Shift B. Oke, untuk teman-teman yang menggunakan fitur bevel bisa menekan tombol pada keyboard shift dan B. Oh, oke. Untuk bevel itu berarti fungsinya dia buat. Untuk melekukan atau menumpulkan Oke. untuk bagian-bagian objek yang sekiranya agak tajam atau Oke. terlalu eh, monoton gitu. Oke, berarti di pembuatan smartphone dia ya mungkin kita udah menggunakan fitur bevel itu ya. Iya. Lalu ini saya tadi gunakan lagi yang namanya HDRI tadi, tapi karena saya karena saya ingin Oke. background dari gambar ini transparan, saya Oke. menyalakan transparansi dari dunianya atau worldnya tadi Oke. dengan dipencet di render Oke. option, lalu Oke. di film, Oke. terus checklist transparansi, nanti Oke. backgroundnya akan transparan gitu, nggak ada warnanya gitu. Mau background dari gambar kita itu Iya, mungkin jadi nanti kanvas. kita bisa lebih luasa meletakkan smartphone ini di mana-mana, Oke. karena ini nggak ada backgroundnya gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin bisa yang mau lebih luasa dengan meletakkan background itu sementara ya. Iya. Bisa kita ubah itu tadi yang Mas Andi bilang. Lalu ini membuat kayak Kamera gitu. Kan. lebih ke foto profil lah ini. Oke. Profil dari orang yang mau kita tuju itu Oke. mas. Oke, berarti ya kayak icon kayak kontak biasanya Iya, kita icon bisa kontak. ada foto atau apapun gitu. Bisa kan kita Iya. nambahkan icon foto. Dari ini teman-teman bisa menambahkan ini kan lebih lebih mendekati ke bentuk silinder. Jadi Oke. saya menambahkan bentuk silinder, lalu untuk sisi yang bawah atau yang atasnya itu silindernya saya geser ke atas atau ke bawah, Oke. sehingga jarak saat jarak satu sama lainnya Oke. nggak begitu tebel gitu. Oke. Terus nih saya menambahkan kayak icon manusia gitu. Mm-mm. Dari tadi caranya itu tinggal tambahkan lingkaran, lalu Oke. kita potong setengahnya saja. Oke. Jadi oke, kalau teman-teman mau nambahin ya icon sebuah ya, orang gitu ya. Iya, Nah, biasanya di kontak kita kan ada logo orang. Nah, itu dengan cara tadi mungkin bisa membuat setengah lingkaran terus dipotong jadi iya, setengah bagian. Nah, lalu kita letakkan ke bagian lingkaran yang iya, sebagai ya, dasaran yang buat logonya itulah tadi ya. iya. Tadi karena bagian bawah itu terlalu kelebihan, jadi saya gambar Oke. bagian-bagian yang tidak perlu dengan menekan K, nanti akan ada kayak knife atau pisau. Oke. Jadi teman-teman tinggal gambar bagian-bagian yang sekiranya kurang perlu, terus nanti akan menjadi sisi baru gitu. Dan sisi yang tidak perlu itu tadi Oke. teman-teman tinggal hapus dengan menekan
menekan X, Mm-mm. jadi nanti sisi yang tidak perlu tadi bakal kehapus gitu. Oke, mungkin itu teman-teman. Nah, untuk proses pembuatan logo, mungkin dia bentuknya kecil, mungkin ada Iya. beberapa metode juga ada dengan mungkin teman-teman punya metode yang lain bisa. Oke, atau logo yang lain bahkan kan nggak Iya. harus sama kita, Iya. mungkin bisa Sesuaiin sama sesuai selera teman-teman atau selera kreativitas ataupun teman-teman. kreativitas ya. Oke, ya mungkin ini untuk peletakan. Terus kalau teman-teman mau geser objeknya secara simetris, Mm, teman-teman bisa menggunakan G lalu pencet ke arah aksisnya. Kalau ke atas itu Z, oke, ke kanan kiri itu X, terus Oke. depan belakang itu Y. Jadi teman-teman tinggal pencet G lalu arahnya mau kemana. Oh, Karena kalau cuma pencet G, mm, arah teman-teman nggak akan ada kayak garis bantu. oke. Garis bantu ini gunanya supaya ketika teman-teman mengubah posisinya akan sejajar gitu, lurus. Kalau ke atas ya ke atas, ke samping ya ke samping gitu. Oke. Berarti untuk menjaga ya biar suatu objek itu ya sejajar gitu Iya, ya. sejajar. Oke. Oke, mungkin teman-teman tuh bisa kalian lihat untuk tutorial. Mungkin ada tips and untuk teman-teman yang masih mengikuti video ini. Ini berarti proses pembuatan apa lagi nih kalau Ini boleh tahu? tinggal, Untuk orang tadi udah selesai ya untuk Udah, tinggal kayak nambahin icon cat di belakang oke. supaya jadi kayak di backgroundnya, tapi nggak background banget ya. Oke. Terus ini tinggal atur posisinya, Mm-mm. biar lebih menarik gitu Iya. terus atur kameranya, tinggal klik kanan lalu di adjust angle ya, biar bisa ke depan ke atas itu Oke. dan lebih besar itu. Oke. Berarti untuk pengaturan ya tampilan gitu ya, Iya. sudut pandang dari kamera dari Iya. gambar itu tadi ya. Iya. Terus ini langsung ke coloring. Oke, untuk proses coloring. Iya. Saya masih menggunakan warna yang sama kayak di Game Boy kemarin tuh tadi. Oke. Di warna kuning tadi kebetulan masih serak sama warnanya ini, jadi saya Oke. pakai ini. Teman-teman tinggal menggunakan notes yang prinsipal BSDWF nih, Oke. lalu tambahkan color ramp Oke. biar bisa ngatur warnanya, Oke. bisa dikombinasikan dua warna itu, lalu Oke. tambahin ambient occlusion biar shadownya lebih kelihatan. Oke, jadi untuk coloring mungkin teman-teman juga nggak harus sama lah dengan apa yang kita bikin di video kali ini. Mungkin untuk warna sesuai selera juga. Mungkin untuk dasar juga ya sama kayak yang video Game Boy gitu ya, sebagai Iya. kita ada warna dasar, nah kita bisa kombinasiin jadi suatu warna gitu ya. Oke, mungkin ada tips untuk pewarnaan biar lebih menarik Mas Andi Lebih untuk kalau proses pembuatan HP ini. ya karena ini nggak begitu, saya ambilnya nggak begitu ke arah plastik. Oke. Saya roughness sama spekular di prinsipal BSDW ini saya gunakan setengah, jadi 0,5 semua. Jadi nggak ada, jadi semuanya balance antara spekular sama roughness-nya Oke. balance gitu. Oh, jadi itu nanti untuk roughness dan spekular itu menambahkan efek apa gitu? Kalau oke. Di